Coba bayangkan sejenak, dunia tanpa listrik, tidak ada ponsel, tidak ada laptop, bahkan remote TV pun tak berfungsi. Sebagian besar perangkat sehari-hari yang kita gunakan bergantung pada satu jenis listrik fundamental, listrik searah atau DC. Hari ini kita akan menyelami bagaimana listrik searah ini bekerja, komponen apa saja yang terlibat, dan mengapa pemahaman ini esensial, tidak hanya bagi insinyur, tapi bagi kita semua. Bersama saya, Febrina Fidelia Khairia dengan NIM 12420700026. Kita akan membahas prinsip kerja peralatan listrik searah. Nah, pertama-tama kita akan melihat kompetensi dasarnya terlebih dahulu, yaitu tentang menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah DC berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan melihat tujuan pembelajaran ini, yaitu peserta didik dapat menganalisis definisi arus listrik tegangan dan hambatan listrik. Dan yang kedua itu ada peserta didik dapat mengaitkan dan mengaplikasikan hukum Kirchhoff tentang arus KCL untuk menganalisis arus pada titik percabangan. Dan yang terakhir ada peserta didik dapat mengaitkan dan mengaplikasikan hukum Kirchhoff tentang tegangan KVL untuk menganalisis tegangan dalam lintasan tertutup. Yaitu, sebelum kita mengetahui apa itu arus listrik searah, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu aliran listrik. Apa sih aliran listrik itu? Aliran listrik adalah banyaknya muatan yang melewati penghantar listrik pada periode waktu tertentu. Nah, secara matematis, kuat arus listrik dirumuskan sebagai jumlah muatan listrik yang mengalir per satuan waktu. Ini mengapa kita bisa mengisi daya ponsel kita. Ada muatan listrik yang bergerak melalui kabel ke baterai dalam rentang waktu tertentu. Nah, kita sering habis baterai kan? Saat mengisi ulang baterai, kita terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia, di mana arus listrik mengalir dari sumber energi menuju baterai sehingga terjadi arus listrik searah. Arus listrik disebut juga arus konvensional, yaitu aliran yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arus listrik yang hanya mengalir ke satu arah disebut arus searah, yaitu DC, di mana berhubungan dengan muatan listrik yang bergerak dalam penghantar yang disebabkan adanya beda potensial. Nah, jadi listrik yang cuma mengalir satu arah biasanya ada di handphone atau laptop. Muatan listrik bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah karena adanya gaya Coulomb. Perbedaan potensial ini biasanya disebut dengan tegangan atau voltase adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 Coulomb. Rumus tegangan dapat dihitung dari energi per muatan. Jika kita ingin listrik mengalir dalam suatu rangkaian, kita wajib memiliki sumber tegangan atau beda potensial listrik. Jadi nih, kalau misalnya kita butuh 1 Joule untuk memindahkan muatan sebesar 1 Coulomb dari titik A ke titik B, berarti tegangan titik A dan titik B adalah 1 Joule per Coulomb atau 1 volt. Arah arus listrik dalam rangkaian listrik akan berlawanan dengan arah aliran elektron. Jadi, kalau kita mau listrik mengalir di rangkaian listrik, kita harus mempunyai sumber tegangan atau beda potensial listrik di rangkaian itu. Contohnya itu baterai. Nah, di baterai itu ada kutub positif dan kutub negatifnya kan? Nah, kalau kutub positifnya itu adalah arus listrik mengalir dari positif ke negatif. Sedangkan kutub negatifnya itu elektron mengalir dari negatif ke positif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang resistor atau hambatan. Semakin besar hambatan yang
Hambatannya semakin kecil arus yang keluar dari resistornya. Satuannya yaitu ohm. Nah, rumus hambatan itu adalah arus listrik atau I sama dengan V per R. Hukum Ohm ditemukan oleh fisikawan Jerman bernama Georg Ohm pada tahun 1827. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff. Ditemukan oleh Gustav Robert Kirchhoff yang merupakan ahli fisikawan asal Jerman. Kirchhoff menjelaskan hukumnya ke dalam dua bagian, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff berlaku pada rangkaian percabang yang berkaitan dengan arah arus saat melewati titik percabangan. Titik hukum 1 Kirchhoff biasanya disebut hukum arus Kirchhoff atau Kirchhoff Current Law, KCL. Bunyi hukum 1 Kirchhoff yaitu kuat arus total yang masuk melewati titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan kuat arus total yang keluar dari titik percabangan. Rumus Kirchhoff secara sederhana kita bisa rumuskan sebagai jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Nah, berbeda dengan hukum 1 Kirchhoff, hukum 2 Kirchhoff atau hukum tegangan Kirchhoff KVL berlaku pada rangkaian yang tidak bercabang atau rangkaian tertutup. Hukum ini digunakan untuk menganalisis beda potensial atau tegangan dalam suatu rangkaian tertutup. Bunyi hukum 2 Kirchhoff adalah total beda potensial tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Nah, rumus hukum 2 Kirchhoff adalah jumlah aljabar gaya gerak listrik GGL dan perkalian arus dengan hambatan dalam suatu rangkaian tertutup adalah 0. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaannya. Yang satu itu adalah sebuah lampu memiliki hambatan R sama dengan 10 ohm jika arus yang mengalir melalui lampu tersebut adalah I sama dengan 1,2 A, berapa tegangan yang dibutuhkan untuk menyalakan lampu tersebut? Nah, ada yang tahu jawabannya? Ya, betul, 12 volt. Nah, kan kita udah tahu hambatannya itu 10 dan I-nya itu 1,2, jadi kita tinggal kaliin aja, yaitu tegangan sama dengan 1,2 dikali 10 sama dengan 12 volt. Nah, ini adalah soal kedua. Menurut hukum Kirchhoff tentang arus KCL, jumlah arus yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Hukum ini didasarkan pada kekekalan. Nah, kalian jawab di kolom komentar ya. Nah, kita telah sampai di penghujung materi ini nih. Hari ini kita telah menganalisis definisi arus listrik, tegangan, dan hambatan listrik, serta bagaimana mengaitkan dan mengaplikasikan hukum Kirchhoff tentang arus KCL dan tegangan KVL untuk menganalisis rangkaian. Saya sangat menganjurkan kalian untuk mencoba membuat atau merakit rangkaian DC sederhana, baik di laboratorium maupun melalui simulasi. Dengan praktik langsung, pemahaman kita akan semakin kuat. Nah, terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.